وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, kita telah membaca peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang kedua kali, karena sudah terjadi 2 gelombang untuk hijrah ke Habasyah. Pada gelombang pertama jumlahnya hanya belasan orang, kemudian pada gelombang yang kedua jumlahnya itu lebih banyak, jadi sampai pada puluhan orang. Nah, beberapa pelajaran yang insya Allah kita bisa ambil dari peristiwa hijrahnya kaum muslimin itu ke Habasyah. Ada satu pelajaran penting di sini tentang kerukunan hidup antar umat beragama. Tidak semuanya orang-orang kafir itu harus diperangi. Ada orang kafir yang dia itu tidak melakukan kekerasan terhadap kaum muslimin, tidak mengintimidasi kaum muslimin, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil. Untuk berlaku adil dalam memperlakukan mereka. Hal ini bisa antum lihat nanti di dalam Al-Quran di surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berkalam, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian terhadap orang-orang, yaitu orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, sampai di sini dari mana kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah? Ini dalam hal ini hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, mereka menuju negeri kafir, negeri yang perundang-undangannya itu didasarkan pada ideologi agama tertentu, yaitu agama Nasrani pada saat itu yang berada di Habasyah. Akan tetapi maslahat yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya pemimpin negeri tersebut adalah pemimpin yang adil. Ketika hijrah ke Habasyah mencari suaka, di sana suaka perlindungan, jiwar, ini dalam bahasa sejarahnya disebut jiwar. Jadi bukan merupakan suatu hal yang terlarang ketika seseorang ini pergi menuju negeri tertentu yang negeri tersebut bukan negeri Islam. Akan tetapi potensi atau kemungkinan Islam itu bisa dijalankan agama di negeri tersebut itu lebih terjamin. Artinya kalau ada suatu negeri yang dia itu bukan negeri Islam, akan tetapi memberikan kebebasan bagi penduduknya itu untuk melaksanakan agama yang diyakininya itu dengan jaminan keamanan dari negaranya, maka hal tersebut boleh kita menuju kepada negeri tersebut. Kalau di negeri kita itu sudah tidak ada jaminan keamanan untuk melaksanakan agama. Tapi di sini kan negeri kita ada jaminan keamanan untuk beragama. Ada jaminan keamanan untuk pergi ke masjid. Ada jaminan keamanan untuk melaksanakan ibadah kurban. Ada jaminan keamanan dari pemerintah untuk kita berhaji. Ada jaminan bahkan difasilitasi
oleh negara, kita menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi diresmikan oleh negara. Dan alhamdulillah ini satu kesyukuran tersendiri kita hidup di tanah air ini. Meskipun nanti ada sebagian teman-teman itu yang menyatakan bahwasanya kurang lengkap syariatnya. Ya iya, memang kita bertahap dalam menerapkan syariat di negeri ini, ada tahapannya. Ini kalau dalam teori penerapan hukum syariat itu namanya asas gradualitas. Asas gradualitas itu asas bertahap untuk menerapkan syariat Islam. Di masa Nabi sendiri penerapan syariat Islam kan bertahap. Tidak langsung ketika Nabi SAW berdakwah khamr itu langsung diharamkan, tidak, tetapi ada tahapan-tahapan yang dilalui. Maka demikian pula di negara kita ini, bukan berarti ketika kita hidup di negara ini sama sekali tidak boleh bersyariat Islam, enggak. Ini saya sampaikan di majelis ini, hak kaum muslimin di negara ini untuk menerapkan syariat Islam itu masih diakui secara konstitusi dan bukan bentuk makar. Ketika kaum muslimin menuntut untuk bisa diterapkan syariat Islam secara penuh di negeri ini, itu bukan makar. Kenapa kok saya berani mengatakan demikian? Ini pemikiran hukum yang demikian ini pernah disampaikan oleh Mr. Kasman Singodimejo. Mr. Kasman Singodimejo itu mungkin bagi teman-teman Muhammadiyah sangat mengenal beliau. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang bersama dengan Kiai Haji Bagus Adikusumo, beliaulah yang ikut merumuskan Piagam Jakarta. Yang mana ketika ada tuntutan dari pihak-pihak yang tidak dikenal, mereka mengancam untuk tidak ikut ke dalam negara Indonesia kalau 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta itu, 9 kata di dalam Piagam Jakarta itu tidak dihapuskan gitu kan. Mereka mengancam untuk keluar dari negara Indonesia ini. Nah, itu pihak tersebut masih tidak diketahui, anonim, mereka mewakili siapa itu. Nah, akhirnya ketika itu kaum muslimin dilobi, perwakilan umat Islam itu dilobi untuk bisa menghilangkan 9 kata pada sila pertama Piagam Jakarta itu. Maka dilobilah, pada saat itu ada 5 tokoh perwakilan Islam, Kiai Haji Bagus Adikusumo, kemudian Muhammad Hatta, dan kemudian satu lagi itu dari NU Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, kemudian Mr. Kasman Singodimejo, dan perwakilan dari kaum muslimin di Sumatera Tengku Muhammad Hasan. Itu 5 orang ini yang kemudian dilobi dan akhirnya menyepakati untuk dihapuskan 9 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ketika terjadi perseteruan di dalam Badan Konstituante untuk merumuskan dasar negara yang sepenuhnya, itu tidak pernah dicapai kata final. Akhirnya dikeluarkanlah dekret Presiden Soekarno untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar sementara itu diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nanti antum silahkan baca di dalam konsiderannya, teksnya masih ada dan belum ada yang berani mengubah teks itu karena ini teks bernilai sejarah. Antum silahkan baca konsiderannya nanti di alinea yang, kalau saya tidak salah ingat, di alinea yang kelima. Di sana ada pernyataan bahwasanya kami meyakini bahwasanya Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kurang lebih seperti itu, saya nggak hafal secara sepenuhnya teks dekret Presiden Soekarno pada saat itu. Artinya untuk memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 seperti yang sekarang ini berlaku, konsideran atau dasar pertimbangannya adalah jiwa Piagam Jakarta itu diperlakukan kembali. Nah, sampai di situ Mr. Kasman Singodimejo dalam pidatonya di sidang Badan Konstituante pada saat itu menyampaikan kembali bahwasanya umat Islam masih berhak secara
konstitusional untuk memperjuangkan syariat Islam. Karena apa? Sudah diberlakukan kembali jiwa Piagam Jakarta itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini. Artinya kaum muslimin harus melek ini gitu loh. Jangan tidak melek terhadap sejarah konstitusi hukum di negara kita ini masih membuka ruang untuk kaum muslimin agar bisa menerapkan syariat Islam ini secara kafah, secara sepenuhnya. Nah, maka kita bersyukur syariat Islam yang diterapkan di negara ini kan perlahan-lahan satu persatu diterapkan seperti undang-undang hukum pernikahan. Alhamdulillah negara mengakuinya. Ada undang-undang jaminan produk halal. Alhamdulillah ini negara mengakuinya. Kemudian undang-undang perbankan syariat sedang digodok meskipun di dalamnya masih ada sesuatu yang tidak sempurna gitu kan. Ini tugas kita nanti untuk menyempurnakannya. Tugas kita dan tugas generasi yang akan datang harus kita didik bahwasanya yang Islam yang ideal itu bagaimana, itu harus kita sampaikan. Nah, ini dalam rangka kehidupan bernegara ini saya sampaikan bahwasanya kaum muslimin di tanah air ini masih punya hak untuk memperjuangkan diberlakukannya syariat Islam secara kafah, secara sepenuhnya di seluruh tanah air ini ya. Bagi apa? Bagi umat muslim saja, bagi penganut agama lain enggak gitu loh. Bagi umat muslim saja enggak mungkin syariat Islam nanti diberlakukan bagi penganut agama lain. Ini yang dahulu juga terjadi di mana? Di Habasyah. Ketika di Habasyah, undang-undang yang dilakukan yang undang-undang Nasrani. Akan tetapi Najasyi pada saat itu memberikan jaminan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW untuk hidup di sini sampai kapanpun mereka inginkan, dan mereka bebas untuk melaksanakan ajarannya Nabi Muhammad di sini. Setelah Najasyi mendengar dengan telinganya sendiri wahyu ilahi yang disampaikan melalui lisannya Nabi SAW yang dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib ini. Dan ini ikhwas kalian, yang demikian ini, syariat yang ini masih berlaku. Ini nggak dinasakh loh ya. Tidak dinasakh. Nasakh itu tidak dianulir. Tetap syariat ini masih berlaku. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan bernegara yang ada pada periode Mekah, kemudian kehidupan bernegara yang ada di masa Madinah, ada Piagam Jakarta nanti akan ada Piagam Madinah. Nanti akan kita baca episodenya Piagam Madinah, hukum apa yang kita ambil dari situ nanti. Kemudian kehidupan bernegara di mana seluruh penduduk Madinah itu sudah nggak ada lagi orang kafir di situ, maka diterapkanlah syariat Islam secara sepenuhnya, di mana orang-orang Yahudi itu sudah mengkhianati perjanjian semua dan harus diusir dari Madinah. Maka ketika tidak ada lagi orang kafir di situ, ya mau tidak mau ya hukum Islam yang harus diterapkan gitu. Hukum Islam yang harus diterapkan. Suatu saat nanti ya di negara ini semuanya masuk Islam gitu kan. Ya mau tidak mau hukum Islam yang harus diterapkan gitu loh. Hukum Islam yang harus diterapkan kalau masuk Islam semuanya gitu. Nah, jadi demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya kaum muslimin ini ke Habasyah. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, bentuk atau upaya mencari suaka perlindungan atau pertolongan dari orang kafir ini harus dihati-hati. Jangan sampai nanti pihak-pihak kafir itu memanfaatkan kesempatan untuk mendikte kaum muslimin. Ini tidak. Maka kita lihat mereka yang hijrah ke Habasyah kemarin kan sepakat untuk berkata jujur, meskipun dugaan sebelumnya kalau mereka jujur, dugaan mereka adalah Najasyi akan tersinggung ketika Nabi Isa itu disebut sebagai hamba, abdun. Tetapi mereka sepakat prinsip agama tetap dilaksanakan sebagai prinsip agama. Mau nanti Najasyi marah atau tidak, yang diajarkan oleh Rasulullah tetap sampaikan.
Akan tetapi di situ alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Nah, nanti juga demikian ketika kita bermuamalah dengan orang kafir gitu kan. Orang kafir kemudian mengajak kita untuk meninggalkan satu atau dua prinsip beragama kita katakan enggak, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak memerlukan bantuan Anda secara sepenuhnya. Tetapi pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan harapan untuk bisa mendapatkan bantuan itu dari pihak Anda. Kalau Anda nggak berkenan karena prinsip agama kami nggak butuh. Nanti Allah akan jadikan di tempat yang lain gitu loh. Allah akan jadikan di tempat yang lain. Nah, ini yang harusnya kita jaga, prinsip beragama ini tetap kita jaga, tidak perlu khawatir dengan resiko. Nah, ini kan ketika kita melihat kemarin ada resiko di mana Najasyi itu marah dan mungkin ada kemungkinan untuk mengusir kaum muslimin dari negerinya karena nanti harus berkata jujur tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan demikian. Ini fadilah dari Fadilah dari pertama, kita tetap jujur, kemudian yang kedua tetap menjaga prinsip agama. Nah, ini dalam hal ini mungkin saya sampaikan dua kaidah yang dahulu pernah diajarkan oleh guru kami, Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Kaidah dalam bermudahanah dan bermudaroh namanya. Mudahanah itu adalah satu tindakan di mana kita menggugurkan salah satu atau dua atau tiga atau lebih prinsip agama demi meraih simpati orang kafir atau meraih simpati orang yang memang ahli maksiat dan ahli kefasikan, dalam rangka meraih simpati mereka gitu kan. Nggak apa-apa sesekali kita gugurkan prinsip beragama. Ini namanya mudahanah. Yang ini tidak boleh abadan ila yaumil qiyamah, tetap haram yang namanya mudahanah. Contohnya mudahanah itu bagaimana? Untuk mendakwahi para peminum khamr, sekali kita neguk khamr gitu kan, dengan harapan nanti sekali-kali dia mau ikut pengajian sama kita. Itu mudahanah. Kita gugurkan prinsip beragama kita. Nggak apa-apa sesekali yang haram kita ikutin lah. Sekali kita ikut dia judi dengan harapan dia sesekali nanti ikut kita pengajian. Ini nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin kalau yang begini. Nanti sesekali ke gereja, sesekali agar dia nanti sesekali ikut sholat Idul Fitri sama kita. Enggak boleh. Ini mudahanah namanya. Mudahanah ini abadan ila yaumil qiyamah, nggak boleh. Haram. Tetapi nanti ada prinsip yang lain di dalam bermuamalah dengan dengan orang-orang kafir yang disebut dengan prinsip mudaroh. Mudaroh ini kita berlemah lembut untuk memberikan kebaikan kepada seseorang yang harapannya juga kita mendapatkan simpati mereka untuk mau menerima hidayah agama ini, tetapi jangan ada satupun prinsip agama yang digugurkan. Ini seperti hidup bertetangga gitu. Ketika hidup bertetangga dengan tetangga yang dia pemeluk agama yang lain, lakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka, perhatikan kesehariannya. Ketika mereka butuh, ketika mereka itu perlu bantuan dan lain sebagainya, dengan segera tetangga yang ada di sampingnya ini langsung untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang ada meskipun dia penganut agama yang lain. Nah, ketika misalnya kita memberikan makanan, menghadiahkan makanan kepada tetangga kita, kan yang demikian ini tidak dilarang dalam syariat untuk membagikan makanan kepada orang lain. Yang demikian ini mudah-mudahan menjadi salah satu jalan untuk pembuka pintu hidayah bagi mereka yang belum masuk ke dalam agama Islam. Ini jadi perlu dibedakan antara prinsip mudaroh dengan mudahanah. Nah,